Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaroh, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir program PPLK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020 yang telah saya lakukan. PPLK Untirta 2020 merupakan PPLK daring yang dilaksanakan dari bulan Oktober sampai November 2020 dengan tahapan sebagai berikut. Tahap 1 yaitu tahap orientasi sekolah. Tahap orientasi sekolah dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 9 Oktober 2020. Saya mengorientasi sekolah yang dekat dengan tempat tinggal saya, yaitu SMP Negeri 1 Cikupa. SMP Negeri 1 Cikupa merupakan SMP yang berlokasi di Jalan Raya Serang, kilometer 15, Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Hasil dari tahap orientasi sekolah ini adalah sebuah video yang diunggah ke YouTube dan berdurasi 7 menit. Kemudian saya juga telah mengisi lembar observasi sekolah, yaitu mengenai keunggulan sekolah, hal-hal yang perlu ditingkatkan, dan saran untuk SMP Negeri 1 Cikupa. Tahap 2 yaitu tahap menyusun perangkat pembelajaran. Tahap menyusun perangkat pembelajaran dilakukan dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2020. Penyusunan perangkat pembelajaran dimulai dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian pembuatan bahan ajar dan LKPD, dan terakhir tes evaluasi dan instrumen penilaian. RPP yang saya buat adalah RPP daring 1 lembar untuk kelas 7 SMP dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dengan pendekatan scientific learning dan metode pembelajaran berupa diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media yang digunakan adalah Google Meet, Google Form, dan WhatsApp Group. Sumber belajar yang digunakan adalah bahan ajar, LKPD, dan juga video pembelajaran dengan alat dan bahan yaitu HP atau laptop dan juga buku tulis. Bahan ajar yang saya buat merupakan bahan ajar berbentuk handout dengan materi mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bahan ajar yang saya buat mengacu pada buku panduan guru dan siswa Matematika SMP kelas 7 edisi revisi 2017 kurikulum 2013. Lembar kerja peserta didik atau LKPD yang saya susun berisi 3 buah soal cerita dan kesimpulan yang bertujuan agar peserta didik memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tes evaluasi yang akan diberikan kepada peserta didik melalui Google Form terdiri dari 3 soal uraian dengan materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Instrumen penilaian yang saya buat meliputi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi ketika pembelajaran berlangsung. Sikap yang dinilai yaitu tanggung jawab, disiplin, rasa ingin tahu, dan berpikir kritis. Untuk penilaian pengetahuan dilakukan pada saat tes evaluasi. Kemudian untuk penilaian keterampilan yaitu ketika peserta didik mengisi soal yang ada di LKPD. Tahap 3 yaitu pembuatan video pembelajaran.
Tahap pembuatan video pembelajaran dilakukan dari tanggal 19 Oktober sampai 23 Oktober 2020. Video pembelajaran yang saya buat berisi ilustrasi cerita kehidupan sehari-hari dan juga contoh soal mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian video tersebut diedit menggunakan KineMaster agar menarik dan kemudian diunggah ke YouTube dengan durasi 7 menit. Tahap keempat yaitu peer teaching pembelajaran daring. Peer teaching dilakukan dalam kelompok kecil yang beranggotakan 11 orang mahasiswa yang dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober sampai 30 Oktober 2020. Kegiatan peer teaching dilakukan melalui Google Meet. Setiap mahasiswa diberi waktu selama 20 menit untuk praktik mengajar dan teman mahasiswa yang lain berperan sebagai peserta didik dan observer. Berdasarkan penilaian dari mahasiswa yang mengobservasi dan dosen pembimbing, saya sudah menerapkan pembelajaran secara sistematis, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan mendorong peserta didik menjadi aktif. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu rasa percaya diri dan ekspresi ketika mengajar, serta upaya untuk membuat peserta didik berpikir kritis. Tahap 5, yaitu praktik pembelajaran. Berdasarkan ketiga alternatif yang ditawarkan dari program PPLK 2020, saya memilih alternatif kedua, yaitu menjadi guru kunjung. Jadi saya mengajar 4 orang anak kelas 7 yang ada di dekat rumah saya. Untuk praktik pembelajaran dilakukan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 dengan menggunakan media WhatsApp Group, Google Meet, dan Google Form. Kemudian, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang ada di RPP, yaitu PBL. Setelah melakukan praktik pembelajaran, saya mengoreksi hasil pekerjaan LKPD dan tes evaluasi peserta didik. Kemudian saya mengedit video praktik pembelajaran ini dan diunggah ke YouTube dengan durasi 30 menit. Tahap ke-6 yaitu refleksi dan laporan mandiri. Untuk tahap refleksi ini dilakukan pada tanggal 9 sampai 13 November 2020. Dari beberapa tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, tentu saya memiliki kendala saat pelaksanaannya. Kemudian, saya juga telah mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan PPLK Untirta 2020, saya memiliki pengalaman dan pengetahuan baru. Pengalaman yang paling berkesan menurut saya yaitu dapat mengajar langsung peserta didik walaupun secara daring. Kemudian, saya juga ingin meningkatkan kemampuan mengajar saya agar lebih percaya diri, kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, agar dapat menjadi guru profesional, tentu saya harus banyak latihan dan karena di era teknologi ini, maka saya harus belajar mengenai teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru pamong dan dosen-dosen pembimbing yang telah membimbing kami dalam melaksanakan PPLK 2020 ini. Semoga ilmu dan wawasan yang telah diberikan dapat kami terapkan di kemudian hari. Sekian laporan PPLK Untirta 2020 yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.